Alhamdulillah kepada yang sudah hadir, kepada yang terhormat ketua-ketua organisasi yang Masya Allah atas izin Allah juga sudah memberikan hikmatnya kepada perjuangan syiar muslimah di Nusa Tenggara Barat ini yang sudah hadir, dan juga kepada tim selawat kita yang Masya Allah sudah mengiringi sejak pagi di dalam masjid ini. Saya perkenalkan bahwa di tim selawat ini bukan hanya perwakilan organisasi muslimah, tetapi di sini juga menjadi perwakilan suku yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tepuk tangan untuk WRKB, Wanita Rukun Keluarga Bina, Wanita Kerukunan Keluarga Sumbawa, Wanita Islam, dan juga Asakinah Doku. Alhamdulillah hari ini pun kita di sini juga dalam rangka menyelenggarakan kegiatan halal bihalal bersama dengan majelis pengukuh dan juga majelis penasehat kami, Ustadz Abdul Somad. Beliau adalah salah satu bagian penting dari perjalanan syiar Paguyuban Muslimah NTB yang insya Allah kedepannya kita ingin bisa lebih maksimal lagi untuk umat dan juga dalam syiar Islam, khususnya dalam perjuangan bersama dengan muslimah-muslimah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kekuatan terakhir, benteng terakhir bagi umat Islam ada ukhuwah Islamiyah ini. Dan Alhamdulillah insya Allah dengan hadirnya Ustadz Abdul Somad, kami akan mensyiarkan ke 10 kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Barat. Tepuk tangan untuk Paguyuban Muslimah NTB. Tentu saja perjuangan ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Alhamdulillah dalam perjalanannya kami dibersamai juga seperti yang sudah dipresentasikan di awal. Ada MIM Foundation, ada Bank Dinar Syariah, ada juga Bank NTB Syariah, ada juga banyak sekali rekanan-rekanan mitra yang ikut dalam memperjuangkan syiar muslimah di Nusa Tenggara Barat ini. Dalam perjalanannya, dalam penyelenggaraannya, dalam mengaplikasikan program-program, tentu saja kami tidak bisa sendiri. Kami membutuhkan partner yang memiliki visi yang sama, yang memiliki hikmat yang sama untuk perjuangan Islam. Seperti yang kita ketahui, fokus perjuangan Paguyuban Muslimah NTB ini adalah dakwah serta kemanusiaan. Kami bekerja sama dengan Medical Emergency Rescue Committee sebagai organisasi NGO yang mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara dan kini telah menjadi milik Israel. Jangan sampai kita di Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim kemudian menjadi budak asing dan juga asing. Yang jelas khidmat kami dengan Mercy, alhamdulillah ibu-ibu jamaah paguyuban sudah memberikan banyak sekali santunan dan donasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena donasi yang kami sampaikan ke Medical Emergency Rescue Committee mungkin sebesar 160 juta lebih yang kami kirimkan, dan insya Allah hari ini kami pun juga akan tetap berkhidmat karena Mercy sudah mengirimkan 3 tim medisnya untuk masuk dan membantu warga Gaza. Di sini kami pun berpartner dengan MIM Foundation yang berfokus pada kemaslahatan umat sebagai lembaga amil zakat dan wakaf yang baru berdiri di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mataram ini. Insya Allah kami akan berjuang ke depan untuk program-program bagi seluruh kemaslahatan di Nusa Tenggara Barat. Saya juga lupa sebutkan bahwa kami pun juga didukung oleh NTB Mall ya, sebagai salah satu bentuk komitmen syiar kami untuk terus melakukan boykot kepada produk-produk Israel sehingga seluruh jamaah muslimah bisa fokus untuk bisa ikut memaksimalkan UMKM, UMKM dan produk-produk dari dalam negeri, khususnya produk-produk dari saudara-saudara kita sesama muslim.
Sehingga insya Allah tepat rasanya kita berpartner juga dengan NTB Mall yang gencar sekali melakukan kampanyenya untuk UMKM, khususnya UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan supportnya. Mohon doanya sekali lagi ke depan kami bisa lebih maksimal lagi untuk bersiar di 10 kabupaten kota dan seluruh Nusa Tenggara Barat. Yang jelas kepada seluruh panitia yang sudah berkhidmat, saya atas nama Ketua Umum Paguyuban Muslimah NTB mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas khidmat yang diberikan pagi, siang, dan sore, sehingga apa yang kita nikmati di sini adalah jerih payah mereka tanpa pamrih. Tepuk tangan untuk panitia, penyelenggara, tablik akbar, dan juga halal bihalal hari ini yang sudah berkhidmat. Kami sangat memohon doanya bagi kami semua agar semua panitia yang bekerja dan juga yang hadir pada kesempatan kali ini diterima oleh Allah semua ikhtiar kebaikan ini, dan insya Allah akan menjadi mizan kebaikan kelak di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Demikian dari saya, karena pasti yang ditunggu-tunggu adalah UAS, dan beliau hari ini ada 5 titik yang harus dijalani. Alhamdulillah, titik pertama di Masjid Raya At-Taqwa, sehingga kita menunggu bersama-sama kehadiran beliau, dan mungkin ada keterlambatan sedikit karena beliau cukup kelelahan tadi malam. Terima kasih ibu-ibu sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama pra acara maupun pada hari ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik saya pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kami sampaikan kepada Umi Rini Jati Ayu yang telah menyampaikan sambutan dan motivasinya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, acara selanjutnya kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adinda Nur Aini SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi senantiasa menambah keimanan dalam hati kita dan selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu dan seluruh hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita menunggu kehadiran UAS di Masjid Raya At-Taqwa pada pagi hari ini, sebelumnya sama-sama kita dengarkan lantunan salawat dari tim Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari tim salawat wanita Rukun Keluarga Bima Mataram, tim salawat dari wanita WKKS Kerukunan Keluarga Sumbawa, dan yang ketiga dari Majelis Taklim As-Sakinah Dompu Mataram, dan yang keempat adalah dari tim salawat wanita Islam. Kepada koordinator kami persilahkan. Tes. Allahumma salli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واللبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والقريبين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والبريين ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala
Ahlan wa sahlan Al-Ustadz Gurunda kami tercinta Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC DESE PhD. Alhamdulillah pagi hari ini Allah izinkan kita bersua kembali dengan beliau setelah 2 tahun lalu pada 31 Juli 2022 beliau mengukuhkan pengurus Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat. Izin ibu-ibu dan seluruh jamaah yang berdiri di sisi sebelah utara, di sisi sebelah selatan, untuk duduk dengan tertib sebelum kita memulai acara tablik akbar. Kami persilahkan ibu-ibu dari Majelis Taklim dan tim sholawat untuk duduk dengan tertib. Insya Allah tadi sudah dibacakan tata tertib dari Paguyuban Muslimah NTB agar kita dapat bersama-sama dapat mengikuti kajian akbar ini dengan khusyuk. Baik-baik ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah. Silakan untuk lampu kamera, lampu HP agar dimatikan karena mengganggu berlangsungnya acara. Silakan yang di sebelah sisi belakang, kemudian di sebelah sisi utara. Baik ibu-ibu dan seluruh jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita sambut tablik akbar dan halal bihalal yang akan disampaikan oleh gurunda kita Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC DISE PhD. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi menyelam di hari Jumat, dari bunyi sambutan salam, sepertinya ibu-ibu sedang puasa sunat. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus Paguyuban Muslimah NTB yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan selalu solid dan istiqomah. Yang saya hormati ketua tim UAS NTB Al-Mukarram Ustadz Dr. Zaki Abdillah beserta Bapak Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram. Mudah-mudahan semua kaum minoritas ini laki-laki ini minoritas nih sekarang. Mudah-mudahan bapak-bapak semua yang berhadir, itu ada banyak sekali bapak-bapak, mudah-mudahan semuanya menjadi suami yang soleh-soleh, mendampingi bidadari surga yang luar biasa ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah, enggak pakai tema, halal bihalal. Ibu insya Allah murah rezeki, panjang umur, sehat badan sampai ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ini hotelnya, ini Masjidil Haram. Dari hotel ke Masjidil Haram, ke masjid sekali, belanja 2 kali. Kenapa? Karena ini hotel, ini masjid. Waktu mau berangkat ke masjid lewat pasar, mau pulangnya juga lewat pasar. Jadi waktu mau berangkat 1 plastik, mau pulang 1 plastik. Itu maka jangan heran
berangkat kopernya satu, pas pulang becucu kopernya. Betul? Nah, betul pula kata ibu. Lalu kemudian pas mau jalan, ibu ngelihat ada jilbab yang bagus sekali. Masya Allah. Sampai ke situ dia pun nanya, Haji, jilbab berapa? Walaupun saya bisa bahasa Arab dikit-dikit, tapi kalau masalah nawar, ibu-ibu yang nggak bisa bahasa Arab lebih hebat. Saya pernah pulang belanja, saya bawa jilbab. Ustadz tadi beli ya? Ya, untuk istri saya. Berapa harganya Pak Ustadz? Saya bilang ini saya beli tadi 15 rial. Saya Pak Ustadz itu bisa dapat saya 12 rial. Loh, ibu bisa bahasa Arab? Enggak. Gimana cara ibu nawar? Pokoknya jadi darah menawar ini luar biasa. Ketika jilbabnya ibu ambil, uang ibu berikan, lalu pedagangnya ibu tanya, halal? Halal. Uang ibu dia ambil, jilbab dia ibu ambil. Sekarang jilbabnya berpindah tangan dari pedagang ke ibu, uang ibu berpindah ke pedagang. Halal? Itulah makna halal bihalal. Loh, apa maksud halal bihalal nih Pak Ustadz? Sebelumnya, kalau jilbab dia ini ibu ambil, boleh atau enggak boleh? Haram. Mencuri. As-sariqu, pencuri laki-laki, sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Jilbabnya ibu ambil, haram. Uang ibu diambil, halal. Memang kalau belum sarapan susah mikir memang. Uang ibu diambil orang, enggak boleh. Itu maka uangnya disimpan di dalam dompet, dompetnya di dalam tas, tasnya di dalam laci, lacinya di dalam kamar, kamarnya di dalam rumah, rumahnya dalam komplek, kuncinya hilang. Disimpan begitu rapi, tapi begitu ibu yang beri, barang diambil, halal. Artinya apa? Kita sudah tidak ada sangkut paut lagi, halal, plong. Halal artinya lepas dari ikatan. Makanya di antara doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Saya kalau sudah baca ayat ini langsung rasa-rasa salah rasa baca ayat. Kenapa? Ada Ananda Naja di samping. Dia di dalam kepala dia Quran 30 juz. Kalau dalam kepala Ustaz Somad, juz 30. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa hafal Quran seperti Ananda Naja. Doakan supaya Mizyan Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, dan anak bapak ibu semua menjadi para penghafal Quran mujahid fisabilillah. Amin ya rabbal. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan wahlul itulah asal kata halal. Wahlul, lepaskan ikatan-ikatan. Sebelum acara halal bihalal, di dalam hatinya banyak ikatan sehingga wajah pun kusut seperti jeruk purut diinjak gajah. Tapi setelah halal bihalal, semua yang terikat-ikat lepas. Makna halal itu 3. Yang pertama, mengurai yang kusut, mencairkan yang beku, merekat yang tanggal dan lepas. Mudah-mudahan setelah halal bihalal ini, semua yang kusut-kusut menjadi terurai, semua yang beku menjadi cair, semua yang retak, yang patah menjadi tersambung kembali insyaallah. Amin ya rabbal. Pernah halal bihalal saya tanya jamaahnya, gimana? Yang kusut sudah terurai? Udah Ustaz. Yang retak, yang patah sudah tersambung? Sudah Ustaz. Yang beku sudah cair? Belum Ustaz. Loh, kok belum? Rupanya saya maksudnya nanya yang beku, yang dia pahami THR.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal ini adalah bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Kalau nggak percaya tanya sama Ustadz Dr. Zaki Abdillah. Beliau kakak kelas saya di Mesir, angkatan 97, saya 98. Beliau dari Al-Azhar Mesir. Coba tanya selama beliau di Mesir dari 97, 98, 99, 2000, 2001, apa ada halal bihalal di Mesir? Enggak ada. Tapi bahasanya bahasa Arab. Nanti ibu pulang ditanya orang, jumpa sama orang Arab, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Minin? Minal masjid. Ayy baramij halal bihalal. Dia heran. Apa ini halal bihalal? Halal bihalal adalah kelahi itu halal apa haram? Haram. Menceritakan aib orang lain riba halal apa haram? Haram. Berpecah belah itu halal apa haram? Haram. Bercerai-berai itu halal apa haram? Haram. Tapi setelah kita ngumpul, guyub, bersatu, bersama, maka perbuatan ini halal, dilakukan dengan cara yang halal, di tempat yang halal, maka disebut dengan halal bi. Mana tahu nanti pulang ke rumah anaknya nanya, mama dari mana? Dari masjid. Apa acaranya? Halal bihalal. Halal bihalal itu artinya apa, ma? Pokoknya dari dulu memang udah begitu. Ini terkadang sebagian ibu-ibu pas ditanya anaknya, halal bihalal itu apa artinya? Kata Ustadz nggak boleh banyak nanya, nanti masuk neraka. Tadi Ustadz Somad sudah menjelaskan di paguyuban Muslimah NTB bahwa halal bihalal itu sudah dia jelaskan. Apa artinya? Mama pun lupa entah apa dibilang. Insya Allah penjelasan tadi bisa diulang lagi karena direkam di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Amin ya Rabbal. Nah, ini paguyuban Muslimah NTB ini kan terdiri dari banyak kelompok-kelompok kan? Ustadz kok tahu? Kelihatan dari warna jilbabnya. Ada yang hijau, ada yang hijau toska, ada yang pink, ada yang hitam. Ibu melihat ke atas ini, itu warnanya cuman merah putih. Merah darahku, putih tulangku. Tapi kami dari atas ini melihat ke bawah seperti pelangi yang sedang turun dari langit ke dalam masjid. Jadi masalah berwarna-warni ini biasa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berwarna-warni. Ada hijau, ada merah, ada yang ciri khasnya di jilbab, ada yang jilbabnya putih tapi selendangnya macam-macam. Tadi saya kemari pakai sorban, sampai di sini rupanya sorban saya enggak diakui oleh Muslimah NTB, diganti dengan sorban khas Muslimah NTB. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Mandalika. Mandalika Lombok. Anda mau dapat seperti ini, datang ke Lombok. Dengan berwarna-warni itu menjadi indah. Dengan warna-warni itu ada persaingan. Fastabiqul. Coba orang lomba lari sendirian. Hadirilah lomba maraton internasional di Lombok. Pesertanya berapa? Sendiri. Tidak indah. Tapi kalau ada persaingan, jadi kebersamaan ini dianggap sebagai persaingan. Tapi persaingan dalam kebaikan, berlomba-lomba. Fastabiqul, dari kata fastabiqul itulah ada musabaqah tilawatil Quran. Boleh berlomba? Boleh.
Yang nggak boleh itu berjudi. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan perbuatan syaitan fajtanibuh jauhilah dia. Yang sudah bergabung dengan paguyuban Muslimah NTB alhamdulillah. Yang belum bergabung segera bergabung insya Allah. Yang sudah tahu, sudah dikasih tahu tapi nggak mau tahu dan tidak mau bergabung, loh kok innalillah. Sekarang godaan di akhir zaman ini luar biasa, betul Ibu? Dulu zaman ibu saya, zaman nenek saya, orang kalau mau cerita aib orang, mau ngerumpi, mau ngobrol, mau ghibah, itu mesti mandi dulu. Mandi, bersih-bersih, baru bertamu ke rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi acara ghibah hari ini dulu begitu. Zaman sekarang nggak perlu mandi, nggak perlu cuci muka, bangun tidur, ambil handphone, langsung masuk grup ghibah internasional. Itulah pentingnya pergaulan yang baik. Tapi kalau masuk grup paguyuban Muslimah NTB, insya Allah selamat dari ghibah, selamat dari namimah. Amin ya Rabbal. Kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam agama. Saya kalau sendirian nggak selamat. Saya bisa datang selamat di Nusa Tenggara Barat NTB sampai ke Lombok, nanti sore ke Lombok Utara, lalu kemudian besok pagi kemana kita besok Ustadz? Iya pokoknya ke situlah. Itu karena ada saudara-saudara ustadz-ustadz kita yang mengawal Ustadz Abdul Somad. Kalau dilepas sendirian saya nyasar, maka kita mesti selalu bersama. Makanya Nabi memesankan alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Ternyata masuk surga itu enggak sendirian, masuk surga itu berjamaah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja, bukan sendiri, afwaja, berbondong-bondong. Masuk Islamnya berbondong-bondong, dan masuk surganya juga nanti berjamaah insyaallah. Amin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, mereka digiring bawa masuk surga zumara, berjamaah-jamaah. Di antara jamaah yang akan dipanggil malaikat nanti adalah berikut ini. Jamaah yang masuk surga, jamaah paguyuban Muslimah NTB. Panggil. Pertama dilihat ketuanya, pembinanya, sekretarisnya, bendaharanya, jamaahnya. Pas jamaah sudah masuk semua, ada Ustadz Somad di belakang. Ditanya sama malaikat, ini anggota? Bukan. Dari NTB? Bukan. Dari Lombok? Bukan. Dari mana? Dari Riau. Loh, ngapain ikut jamaah paguyuban Muslimah NTB? Kebetulan pernah ngisi tausiah 2 kali. Kalau begitu silakan sama-sama masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Sebetulnya itu cuma cara saya minta doa ibu-ibu sekalian. Ibu kalau doa masuk surga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kalau sendirian kita mudah lemah, lesu, letoy, lunglai, loyo. Tapi kalau kita berjamaah bersama-sama, bangkit semangat. Setiap manusia ini ada ruhnya. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Bala tentara kalau dia sudah berkumpul menjadi semangat. Apa pernah Bapak Ibu ngelihat bala tentara? Siap, gerak. Mana ada? Siap,
gerak, bersemangat karena berjamaah. Kita pun pagi ini menjadi bersemangat, tapi semangatnya karena Allah, insya Allah, lillahi ta'ala. Itulah mengapa kita perlu berjamaah. Kata Nabi SAW, iyyakum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Mungkin selama setahun ini hatinya pecah, hatinya terbelah. Saya sakit hati dengan orang-orang di paguyuban Muslimah NTB itu. Kenapa kamu sakit hati? Ngomongnya kasar. Ngomongnya nggak kasar Pak Ustadz. Ngomongnya nyinggung perasaan. Ngomongnya nggak nyinggung perasaan Pak Ustadz. Terus kamu sakit hati kenapa? Mobilnya baru. Kamu sakit hati kenapa? Rumahnya bagus. Insya Allah itu tidak ada di paguyuban Muslimah NTB. Hatinya semua sudah dibersihkan selama di bulan Ramadan. Setiap malam dia berdoa, Allahumma innaka afuwan, engkau maaf pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah segala silap salah kami. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji atal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Itulah untungnya kalau beristighfar beramai-ramai. Kenapa? Karena yang nggak hafal nggak ketahuan, tinggal gerakkan aja mulut. Setelah pulang ditanya, kau hafal yang diomongkan Ustadz Somad tadi? Enggak. Tapi kau lihat mulut, itu namanya istighfar lip sync. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat kita bisa bersama? Sama-sama kaya, sama-sama pejabat, sama-sama ganteng, sama-sama cantik, sama-sama hebat, sama-sama terkenal. Biasanya orang bisa bersama karena banyak kesamaan. Bisa berteman karena sama-sama kaya. Yang satu kaya, yang satu jatuh miskin. Persaudaraan sudah tidak bisa bersama lagi. Sama-sama pejabat, yang satu pejabat, yang satu pensiun, sudah tidak bisa sama-sama lagi. Tapi paguyuban Muslimah NTB bersama bukan karena harta, bersama bukan karena jabatan, bersama karena sesuatu yang kita bawa dari dunia sampai ke akhirat, bersama karena la ilaha illallah Muhammadur. Untuk saudara-saudari kita yang dulu ada di Muslimah, paguyuban Muslimah NTB, hari ini bulan Syawal 1445, mereka tidak lagi bersama kita, tapi mereka tetap ada di hati kita. Untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sebenarnya ingin mengajarkan,
hubungan kita tidak putus walaupun sudah meninggal. Kira-kira kalau paguyuban muslimah NTB dapat kabar Ustadz Somad meninggal di Riau, apakah ibu-ibu paguyuban muslimah NTB mau kirim Al-Fatihah? Semangat kali mereka. Apakah mau kirim doa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kalau kita selalu bersama, diumumkan telah meninggal dunia Ibu Fulan, bacakan doa, keluarganya dijenguk, dijaga, dipelihara. Itulah guna kita berjamaah. Banyak jamaah, tapi hanya waktu senang saja, jamaah waktu ketawa saja, jamaah waktu piknik jalan-jalan, jamaah waktu perut kenyang. Tidak banyak jamaah yang memikirkan anak yatim, fakir miskin, dan duafa. Tapi kita di muslimah, paguyuban muslimah NTB, insya Allah berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sulit bersama? Karena kita melihat orang rendah, miskin, susah, melarat, duafa. Kita sama rata semuanya. Betul? Ustadz Somad ini ngomong rendah, katanya kita mesti sama rata. Buktinya dia di atas karpet, karpetnya di atas pentas, di bawah pakai bunga-bunga, pakai videotron, gambar dia yang paling besar, 3 lagi. Ustadz Somad ini ngomongnya katanya kita ini sama semua, tapi buktinya dia sendiri di atas pentas, pentasnya pakai hiasan bunga-bunga, cantik, karpet. Saya nggak ada minta. Ini kan panitia yang buat. Supaya apa? Supaya videonya bagus. Supaya kalau ditonton orang di YouTube, ini di mana ya? Ini bagus, pasti di Nusa Tenggara Barat. Allahu Akbar. Jadi bukan berarti Abdul Somad yang di atas pentas, yang ceramah, yang lebih mulia di hadapan Allah. Boleh jadi ibu-ibu yang di sana bukan ustazah, bukan siapa-siapa, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Betul? Betul kata mereka. Memang susah ya ngomong sama orang jujur ini, gak bisa diajak manipulasi. Itu jawaban yang tadi tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Inna khalaqnakum, kami ciptakan kamu, min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum, kami jadikan kamu, syu'ubau, bersuku-suku, wa qabaila, berkabilah. Ada suku Sasak, ada suku, ya pokoknya banyak. Ada orang Lombok, ada orang Sumbawa, ada orang Sumatera. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallah, yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Doakan supaya yang ceramah ini takut pada Allah. Jangan cuman ceramah aja berapi-api, takutlah pada Allah, tapi tak ada takut. Ibu kalau doa, doakan supaya ya Allah jadikan Ustadz Abdul Somad itu takut kepada Allah, bukan takut kepada istri. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita takut kepada Allah, apakah ibu-ibu dari paguyuban muslimah NTB takut kepada Allah? Nggak usah dijawab, karena begitu mudah menjawab pakai lidah. Tapi saya yakin mereka semua takut kepada Allah. Betul? Kapan mereka takut pada Allah? Ramadan kemarin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya yang kita sering ketemu dalam acara pengajian paguyuban muslimah NTB. Oh iya betul-betul, mohon maaf namanya belum saya save. Ini kabarnya anak suami si anu, laki si anu, bini si anu. Stop. Jangan bicarakan aib orang lain. Hilang pahala, hilang amal kita, hilang ibadah kita. Stop, jangan bicara aib orang lain. Oke. Terus gimana? Nanti habis buka puasa kita lanjutkan. Inilah yang merusak. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan,
dengan Allah di bulan Syawal sama atau enggak sama? Sama. Allah yang kita sembah di siang dengan yang malam sama atau enggak sama? Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang. Itulah kita mentauhidkan. Kalau takut di saat puasa, takut juga saat tidak puasa. Takut di bulan Ramadan, takut juga di bulan Makanya kita jaga. Ketika di Ramadan kemarin puasa, Syawal pun juga kita puasa. Yang sudah puasa, alhamdulillah, bagus sekali puasanya. Pak Ustadz, ya, puasanya itu qadha dulu atau langsung puasa 6 Pak Ustadz? Qadha dulu Bu. Kemarin tinggal berapa hari? 7 hari. Qadha dulu. Habis itu puasa berapa? Puasa 6. 7 tambah 6 13. Habislah kue hari raya Pak Ustadz. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, imam besar dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang mengqadha puasanya di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat 6 hari. Ibu yang kemarin tinggal 7 hari qadha di bulan Syawal, besok hari Ahad, habis hari Ahad hari Senin, malam Senin ibu niat puasa, nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa besok, qadha mengganti puasa saya tinggal di bulan Ramadan kemarin, dapat 3, qadhanya lunas, dapat pahala puasa sunat Syawal dan dapat pahala puasa sunat hari Senin. Tapi niatnya cuma 1, niatnya niat qadha. Ustaz Somad kalau cerita qadha selalu yang diingatkan ibu-ibu aja, karena ibu tinggal 7 hari, rupanya suaminya tinggal 17 hari. Laki-laki juga bapak-bapak yang tinggal puasanya karena musafir, karena sakit, karena lelah, karena ngantuk, karena demam, maka dia ganti di bulan Syawal. Itu diantaranya untuk menjaga istiqomah supaya takut kepada Allah Subhanahu. Masuk ke dalam toilet masjid, sampai di toilet buka pintu, tutup atas, tutup bawah, kanan kunci pintu, nggak ada CCTV. Mana ada toilet dipasang CCTV? Ambil air dari bak, masukkan ke mulut untuk kumur-kumur. Kumur-kumurnya sekali, ngeludahnya 5 kali. Betul? Ibu pasti mengalami itu. Ambil air sekali, ludahnya 5 kali. Takut menelan setetes air. Setetes air takut dia telan, batal puasanya. Itulah yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau takwa Ramadan itu kita bawa sekarang, KPK bubar, Inspektorat Jenderal istirahat, Bapak polisi bisa tenang. Kenapa? Karena kita semua takut kepada Allah. Takut itu di mana? Kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takut itu letaknya di hati, takut itu letaknya di hati, takut itu letaknya di hati. Maka kita jaga hati supaya jangan sampai sakit. Nyambung semua. Tadi ibu datang naik apa ke tempat acara? Naik motor Pak Ustadz. Kepalanya takut terbentur, pakai helm. Matanya tajam ngelihat takut, rambu-rambu, traffic light, lampu merah, razia, rem ada, kopling ada, gigi ada, tangan siap, kaki siap. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi yang tertulis di pinggir jalan, hati-hati. Enggak ada ditulis mata-mata, enggak ada ditulis kaki-kaki. Kenapa? Karena semua anggota tubuh kita diperintah oleh maka jagalah jangan sampai sakit. Kalau kaca jatuh masih bisa direkat, kalau galah patah masih bisa disambung. Tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Betul? Ini semua anggota
Paguyuban Muslimah NTB bisa hadir, ini pasti hatinya sehat semua. Kamu nanti acara halal bihalal Paguyuban Muslimah NTB datang, saya sebetulnya ada niat datang tapi saya nggak datang. Kenapa? Sakit sekali hati saya ngelihat dia. Pokoknya kamu udah maafkan dia, saya sudah maafkan. Sudah salaman, sudah datang ke rumahnya, saya memang sudah maafkan. Tapi kalau untuk salaman rasanya sampai 7 keturunan nggak akan mau. Itu namanya dendam kesumat. Itulah maka dibuat halal bihalal, supaya pulang dari halal bihalal ini hatinya sudah plong, nggak ada beban sama sekali, insya Allah. Amin ya rabbal. Tapi kalau dilihat dari senyum dan tawanya bapak dan ibu, ini semua hatinya sudah lepas, sudah plong semua, insya Allah. Amin. Karena kalau orang yang hatinya terikat itu nggak bisa senyum, senyumnya dikit aja. Apa kabar ibu? Sehat. Nggak lepas dia. Ketawa bisa lepas ke ujung, bolak-balik kita pancing nggak bisa lepas. Kenapa? Karena hatinya masih terikat, masih ada sakit hati, masih ada dendam kesumat, masih ada marah, masih ada menggumpal di dalam, menggumpal, jadi kolesterol, menggumpal, jadi diabetes meletus, menggumpal, menjadi kanker, menggumpal, pelong saja. Hatinya sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat hati yang sakit. Kenapa? Rajin olahraga, rajin jogging, tapi memelihara sakit hati, maka disebut dengan busuk hati. Kalau sudah hati busuk, omongan kasar, tatapan mata melihat aib orang lain, tangannya kasar, lidahnya kasar. Ala fil jasadi mud'ah, di dalam tubuhmu ada segumpal. Idza saluhat, kalau baik, salahal jasadu kulluh, badan ikut menjadi sehat. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, semua badan jadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Insyaallah kalau sudah hatinya sehat, tangannya mudah bersalaman. Kalau sudah hatinya sehat, senyumnya cerah. Kalau sudah hatinya sehat, ngomongnya juga sehat. Mudah-mudahan pulang dari halal bihalal ini kita semuanya sehat walafiat, insyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa kita sulit untuk bersama? Karena merasa lebih kaya, lebih hebat, lebih cantik, lebih putih, lebih mancung. Saya lebih putih, rupanya wajah putih, tangan hitam. Saya lebih kaya, rupanya bunyi klakson mobilnya kredit. Saya lebih cantik, rupanya tebal bedak 2 inci. Yang kita bawa kepada Allah lebih cantik, lebih putih, lebih kaya, harta tinggal, wajah hanya menjadi santapan cacing tanah. Dibersihkan pakai kapas, habis dibersihkan dikasih bedak dempul, habis itu dipasang-pasang macam-macam. Alis yang sudah melengkung diluruskan, yang sudah lurus dibengkokkan. Ini Ustaz Somad nih bunyi ceramahnya kayak nyindir ini. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, dia merasa saya nyindir, tersinggung, pulang, ninggal. Tapi insya Allah Paguyuban Muslimah NTB semuanya plong, semuanya halal bihalal. Kalau ada yang menyinggung perasaan, maukah memaafkan Ustaz Abdul Somad? Banyak juga yang tersinggung ya. WRKB itu apa lagi nih? Iya, pokoknya ujungnya Bima. Dari manapun komunitasnya, dia tetaplah hamba. Ada di sini hamba setan. Jangan jadi hamba jabatan, karena jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Jangan jadi hamba harta, karena harta tidak lama,
paling lama sampai ke pelataran parkir. Harta ibu sama harta bapak kalau meninggal salah satu berubah jadi harta gono. Kau begono, aku begini. Jangan bangga karena cantik. Cantik adalah muda. Yang muda pasti akan tua. Top, tua, ompong, peot. Ustadz nih ngejek. Yang ompong tuh maksudnya saya. Gigi saya sudah hilang di dalam. Hilang, sudah dicabut. Karena sakit gigi dicabut. Insya Allah, sama. Insya Allah ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Kita bisa bersama karena sama-sama hamba Allah, diciptakan dari emas. Kita semua diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Ada orang Lombok waktu lahir dulu bawa STNK. Ada orang Lombok waktu mati bawa kartu kredit? Enggak ada. Pecinya bagus, baju yang bagus, sorbannya enggak usah disebutkan lagi. Tapi kalau meninggal dunia semuanya tinggal. Yang dibawa hanyalah amal soleh, bukan somat. Innal insana lafi khusr. Semua kita ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang ganteng rugi, yang jelek rugi, yang cantik rugi, semuanya rugi. Illalladzina amanu, kecuali yang apakah kita beriman? Insyaallah. Wa amilus salihati, beramal soleh. Wa tawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran. Makanya ada tawasau dari kata wasiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Tausiah. Kenapa manusia perlu diberi tausiah? Karena manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Boleh? Ibu ada yang ingat waktu dalam kandungan ngapain aja? Enggak ada. Saya kalau diingat-ingat, kapan Ustadz ingatan paling ingat kalau mundur? Saya ingat waktu kakek saya meninggal, emak saya nangis ngantar meleleh jenazah, meleleh. Waktu itu tahun 1982. Saya lahir 1977, berarti 82 umur saya 5 tahun. Saya ingat waktu orang mengazankan depan pintu. Banyak ibu-ibu yang heran, loh Ustadz Somad lahir 77, berarti sekarang umurnya sudah 47, kok wajahnya seperti 27? Nggak usah lah kita pikirkan itu. Saya masih ingat ketika umur 5 tahun. Jadi ternyata akal pikiran kita ini hanya mundur-mundur ke belakang. 5 tahun, 4 tahun, adapun 2 tahun belajar pertama kali merangkak makan bubur, nggak ada yang ingat. Kenapa? Karena Allah mau ngasih tahu bahwa kita manusia, diambil dari kata nasia, lupa. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, lupa suami, lupa hutang, lupa kredit, lupa kampung, lupa nama, sampai nama pun lupa. Itu namanya bukan manusia, itu namanya amnesia. Karena manusia ini lupa, maka dia mesti terus diingatkan, ingat mengingatkan. Itu namanya tausiah. Maka tausiah apa? Isra Mi'raj. Tausiah apa? Halal bihalal. Habis halal bihalal, melepas jamaah haji. Habis melepas jamaah haji, menyambut jamaah haji. Muharram, Safar, Muharram, tahun baru hijrah, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, nisfu Sya'ban, Ramadan, nuzul Quran. Selalu ada momen. Kamu nanti datang acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, malas datang, untuk apa? Substansinya, isinya adalah watawasau bil haq, watawasau.
Jangan sampai tidak datang. Saya ini orangnya suka ngantuk Pak Ustadz. Kalau datang pengajian itu ngantuk. Orang yang ngantuk datang pengajian dua kemungkinan. Yang pertama diganggu setan. Yang kedua cacingan. Saya belum pernah marah sekalipun. Sejak pulang dari Maroko sampai ke Pekanbaru Riau 2008 sampai sekarang 2024 keliling, belum pernah marah sekalipun ke jamaah karena ngantuk. Kenapa? Karena banyak jamaah yang ngaku nggak bisa tidur karena penyakit insomnia. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ini dulu orangnya nakal Pak Ustadz. Riba, narkoba, judi, mabuk, selingkuh, jahat Pak Ustadz. Sampai akhirnya saya kena penyakit insomnia. 2 hari 2 malam nggak tidur Pak Ustadz. Jam 2 malam mata saya berkedip, nggak bisa tidur. Terus kapan kamu bisa tidur? Begitu datang ke pengajian Ustadz, langsung saya tidur. Sejak itulah saya nggak pernah marah. Karena berarti kalau ada orang tidur, itu berarti hatinya tenang. Berarti kajinya sudah masuk ke hatinya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidur itu bukan kuasa kita. Tempat tidurnya 1 miliar. Saya melihat sendiri harga tempat tidur ini bertetak kasurnya 1 miliar. Tempat tidurnya bisa kau beli, tapi tidurnya tidak kau beli. Kenapa? Karena pas jam 2 malam tetap mikir, ini belum dibayar, ini belum ditransfer, ini belum. Betul? Banyak yang ngaku nggak bisa tidur. Detak jantung tidak normal. Kenapa? Karena kurang tidur. Orang yang kurang tidur itu detak jantungnya tidak normal. Jantung yang normal itu berdegupnya normal. Tapi kalau lagi nggak normal, jantung itu biasanya tidak normal karena 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Ustadz Somad, di Pekanbaru ada komunitas-komunitas muslimah. Ada yang selalu bergandeng tangan dengan jamaah kita. Ada namanya komunitas Ummu Aisyah. Ada namanya komunitas hamba Allah. Setiap bulan kita bertemu. Di pondok ada bersama Ustazah Fatimah. Setiap sore Jumat baca Yasin, tahlil, zikir, ngaji, baca kitab, tanya jawab. Kenapa? Karena kalau perempuannya baik, insya Allah di rumahnya juga akan menjadi baik. Seorang laki-laki datang pengajian, berkumpul 100 laki-laki. Saya ceramah di depan 100 laki-laki. Sampai ke rumah tinggal 50. Dari 100 laki-laki yang mengingat ceramah Ustadz tinggal 50. Dari yang 50 yang berani ngomong ke istrinya tinggal 40. Dari 40 yang didengar istrinya tinggal 20. Dari 20 yang melaksanakan tinggal 10. Tapi kalau 100 perempuan pulang dia ke rumah, diceritakannya ke suaminya jadi 200. Diceritakannya ke anaknya jadi 300. Diceritakannya ke menantunya jadi 400. Diceritakannya ke cucunya 450. Karena setengahnya belum punya anak. Sekarang yang dicari orang kalau mau dagang, kalau mau jualan, sales-sales, dari mulai bisnis sampai politik, yang dicari laki-laki apa perempuan? Pilpres kemarin yang dicari laki-laki apa perempuan? Ini tak lama lagi pilkada, bupati kepala daerah, bupati gubernur wali kota, yang banyak dicari laki-laki apa perempuan? Hati-hati, waspadalah. Kenapa? Karena perempuan selalu dicari. Karena perempuan bisa mempengaruhi siapapun. Jadi kalau perempuannya sudah ngaji, sudah dekat dengan ulama, tuan guru, hatinya khusyuk dan tawaduk, suaminya jadi baik, anaknya jadi baik, mantunya jadi baik, cucunya jadi baik. Insya salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah,
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Masjid ini bagus atau enggak bagus? Bagus. Cantik atau enggak cantik? Cantik. Tapi kalau tiangnya roboh, na'udzubillah, tiangnya tumbang, hancur ini semua. Negeri ini, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, tiangnya adalah perempuan. An-nisa imadul bilad, bukan hadis Nabi. Nanti kalau ada yang menyampaikan an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara, itu bukan hadis Nabi, itu kata-kata hikmah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami mau buat baleho Ustaz. Silakan. Nanti kami tulis di baleho an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau perempuan baik, negara jadi baik. Kalau perempuan jahat, negara jadi jahat. Itu hadis bukan Ustaz? Bukan hadis. Boleh nggak kami jadikan hadis? Nggak boleh, haram hukumnya. Untuk apa Bu? Untuk baleho caleg Pak Ustaz. Jangan semua yang baik-baik dikatakan hadis. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku, terhadapku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Jangan bohong, jangan dusta. Satu dusta akan ditutupi oleh 2 dusta. 100 dusta tidak cukup, maka jangan bohong. La takzib, tidak boleh. Kenapa? Karena ra'su kulli dzunub, induk dari segala dosa adalah dusta. Mudah-mudahan kita selalu dipelihara, dijaga dari dusta ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai berdiri menyampaikan tausiah jam 9. Dari tadi Ustadz ngelihat ke sana terus ngelihat apa? Ngelihat jam. Sudah jam 10 kurang 5. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya terbuka dengar ceramah, itu nggak terasa saya berdiri 1 jam. Tapi kalau ngomong di depan orang yang hatinya tertutup, itu 5 menit pun lamanya minta ampun. Itu pengalaman saya pribadi. Ngomong saya di depan orang yang hatinya tertutup, lamanya minta Allah. Kapan itu Pak Ustadz? Acara buka bersama. Nunggu azan maghrib, lamanya seperti mati jam. Saya tausiah tentang takwa, jamaahnya semua ada yang ngelihat jam, ada yang gini-gini. Pas selesai tausiah saya bilang, saya tadi waktu tausiah perasaan saya lama sekali. Kata jamaahnya, kami yang dengarkan lebih lama lagi Pak Ustaz. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan paguyuban muslimah NTB ini sebulan sekali atau setahun sekali? 1 bulan sekali. Datang semua Bu. Usahakan datang ya Bu. Usahakan, sulit-sulit, susah-susah datang. Datang ngaji itu jurusnya 4. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, insya Allah dapat pahala. Pahala apa? Pahala hadir, pahala ngantuk. Langkahkan kaki. Ibu Anu kenapa nggak datang? Anaknya kecil Pak Ustadz. Ibu Anu kenapa nggak datang? Bayinya baru lahir Pak Ustadz. Ibu Anu kan udah nggak punya bayi lagi. Memang nggak punya bayi lagi Pak Ustadz. Tapi anaknya kemarin punya bayi, sekarang dia jaga cucunya Pak Ustadz. Ingat, sayang sama cucu boleh, menjaga cucu boleh, tapi mati-matian sampai nggak ngaji. Kalau mati cucunya nggak ikut. Saya bukan melarang ibu sayang sama cucu, ibu saya sayang sama cucunya, tapi saya mau menyeimbangkan antara fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cukuplah dulu. Berapa kali sholat ibu tinggal karena anak kencing di baju ibu. Berapa kali ibu nggak puasa, mengandung 30 hari.
Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak, ibu 90 hari tinggal puasa. Mau diqadha tahun ketiga, adiknya lahir. Betul? Puasa yang tinggal tidak bisa dibayar dengan istighfar. Puasa yang tinggal tidak bisa dibayar dengan haji dan umrah. Puasa yang tinggal tidak lunas dengan mati. Memangnya kalau kita mati utang puasa lunas? Enggak. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikannya. Maka catat ulang, qadha Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari, 90 hari dalam setahun, lunas hutang puasa satu anak. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya konsisten puasa Senin Kamis, tapi niatnya niat qadha, tetap niat qadha. Hari Senin, hari Kamis, qadhanya dapat, Seninnya dapat, Kamisnya dapat, konsisten 1 tahun, lunas satu anak. Satu anak sudah lunas Pak Ustaz. Anak ibu berapa? 12 Pak Ustaz. Tazawwajul walud al-wadud, nikahi perempuan yang subur dan sayang sama anak. Dari mana kita tahu perempuan itu subur? Makanya nanti kalau ta'aruf kenalan, tanya dulu, ibu kamu anaknya berapa? 1, enggak masuk kriteria, cari yang lain. Ibu kamu anaknya berapa? 2, enggak masuk kriteria, kurang subur. Anak ibu kamu anak nomor berapa? Aku nomor 15, gua banget. Tazawwajul alwalud alwadud, nikahi perempuan yang subur, banyak anaknya dan sayang sama anaknya. Kenapa? Inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Saya, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling bangga karena umatnya paling banyak pada hari kiamat nanti. Ibu-ibu mudah-mudahan punya anak cucu yang melimpah ruah, semuanya soleh dan solihah, menghafal Quran, mujahid fisabilillah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas solihin, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solihah ya Allah. Lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, jadikanlah pasangan hidup kami, kena keturunan kami qurrata ayun, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak keturunan kami, wali masyaikhina tuan-tuan guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis paguyuban muslimah NTB ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami bersatu bersaudara. Azillana tahta zilli arsyika, berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la zilla illa zilluk, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya engkau saja ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, terimalah segala amal kami, engkau maha melihat, engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Wa tub alaina, terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, engkau maha menerima taubat, engkau maha kasih dan sayang ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
saat kami nanti akan mati meregang nyawa, izinkan anak kami yang kami besarkan dengan tetes 10 keringat air mata, mereka yang membisikkan kalimah thayyibah di telinga kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Nusa Tenggara Barat, jadikan Lombok negeri yang aman dan damai ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan negeri ini dari zina, dari narkoba, dari riba, dari segala perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya ucapkan selamat berhalal bihalal minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasir. Kami haturkan kepada gurunda kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Somad. Izin Ustadz untuk penyerahan plakat dan kenang-kenangan dari Ketua Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat, Umi Hajah Rini Jati Ayu dan Umi Hajah Nirmala. Kami persilahkan. Selanjutnya Hajah Ida dari Divisi 6 membidangi UMKM Paguyuban Muslimah NTB. Ada produk-produk dari UMKM ibu-ibu khas Lombok yang insya Allah ini produk-produknya sudah terlegalisasi dan sudah diproduksi dan dipasarkan di seluruh Indonesia. Baik ibu-ibu, kami harapkan untuk tetap duduk di tempat karena nanti akan ada sesi foto bersama juga untuk seluruh jamaah. Kami persilakan untuk Ibu Hajah Susiana Ikhlas dan Gibran